Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi lingkungan belajar dalam mata kuliah manajemen kelas. Persiapkan dirimu ya. Lingkungan diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Suatu tempat yang berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses belajar mengajar atau pendidikan. Tanpa adanya lingkungan, pendidikan tidak dapat berlangsung. Adapun klasifikasi lingkungan belajar diantaranya, 1. Lingkungan alam. Semua sistem kehidupan yang terjadi secara alami. Contoh, sungai, hutan, laut, danau dan sebagainya. 2. Lingkungan buatan. Lingkungan hidup binaan manusia sebagai hasil pemikiran dan perilaku. Contoh, gedung, listrik, taman, dan sebagainya. 3. Lingkungan sosial. Lingkungan tempat berlangsungnya interaksi antar manusia. Contoh, kantin, kelas, sekolah dan sebagainya. Tujuan pengelolaan lingkungan belajar, 1. Menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional dan intelektual di kelas. 2. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa untuk belajar dan bekerja dan mengembangkan sikap apresiasi pada siswa. 3. Menjadikan setiap anak yang berada di dalam kelas dapat bekerja, berpikir, berinteraksi, dan berpendapat, sehingga akan tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Macam-macam lingkungan belajar. 1. Indoor merupakan lingkungan belajar yang memang sudah disediakan oleh manajemen sekolahan agar digunakan untuk para siswanya sebagai sumber belajar atau lingkungan belajar yang ada di dalam sekolahan tersebut. Lingkungan belajar ini bisa berupa perpustakaan, laboratorium, auditorium dan utamanya adalah ruang kelas. Macam lingkungan atau sarana belajar yang kedua adalah outdoor. Lingkungan ini berada di luar lingkungan sekolahan. Sedangkan, dalam manajemen kelas artian lingkungan belajar ini diciptakan tidak untuk proses belajar mengajar akan tetapi bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Seperti misalnya, museum, masjid, monumen, dan lapangan. Macam lingkungan atau sarana belajar yang ketiga yaitu lingkungan fisik. Lingkungan fisik merupakan lingkungan yang memberi peluang gerak dan segala aspek yang berhubungan dengan upaya penyegaran pikiran. Lingkungan ini meliputi sarana-prasarana pembelajaran yang dimiliki sekolah. Selain itu, lingkungan ini difungsikan sebagai sumber atau tempat belajar yang direncanakan atau dimanfaatkan. Macam lingkungan atau sarana belajar yang keempat yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial berhubungan dengan pola interaksi antar personil yang ada di lingkungan sekolah secara umum. Sehingga, warga sekolah dapat berinteraksi secara baik dan menciptakan keakraban yang proporsional. Selain itu, lingkungan sosial juga sebagai ajang dialog mendalam dan berpikir kritis yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip manusiawi, empati, demokratis, religius, dan lain-lain. Adapun syarat-syarat kelas yang efisien diantaranya, 1. Bersih dan rapi dari sampah bahkan debu sekalipun. 2. Ventilasi udara dan pengaturan cahayanya baik. 3. Perlengkapan dan perabotan kelas. Seperti papan tulis, media ajar, dan lain sebagainya dalam keadaan baik. 4. Sirkulasi udara cukup dan tidak membuat pengap yang mengganggu kenyamanan belajar. 5. Jumlah siswa tidak lebih dari 40 siswa per kelas. 6. Memberikan keluasan gerak dan komunikasi yang baik antar warga sekolah. Pengaruh lingkungan pembelajaran kepada guru dan siswa dapat bermacam-macam, di antaranya, 1. Stres. Lingkungan pembelajaran dapat menimbulkan stres apabila tidak dimanajemen dengan baik. 2. Keamanan.
Keamanan yang menjamin dari bentuk fisik, mental maupun emosional. 3. Akses pelajaran. Mengakses materi pembelajaran akan membantu pula pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan. 4. Level aktivitas. Tingkatan, level, aktivitas pembelajaran sehingga siswa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan usaha yang optimal. 5. Optimisme. Bangun dan tunjukkan optimisme Anda sebagai guru, sehingga siswa-siswa akan tertular dan merasakan energi positif yang dimiliki oleh guru. Demikian paparan materi yang dapat disajikan. Bila mana ada yang ingin didiskusikan, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar atau mengirimkan email ke ripkipermana1@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.